teman-teman, tahukah kamu apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal A. Memperbaiki perekonomian, yaitu untuk mengelola dan menstabilkan kondisi ekonomi suatu negara melalui kebijakan pemerintah. B. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik, diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja meningkat. C. Mengendalikan harga-harga untuk mengatasi inflasi, yaitu pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal atau anggaran yang digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum. D. Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal adalah bagaimana mengatur alur pengelolaan pendapatan serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 3 sisi, yaitu 1. Fungsi alokasi, mengalokasikan faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan perekonomian dengan mengelola faktor-faktor produksi secara maksimal. 2. Fungsi distribusi, mengatur pembagian dan pemerataan pendapatan negara untuk rakyat sehingga pendapatan negara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Fungsi stabilisasi, menjaga stabilitas ekonomi dengan mengontrol harga barang kebutuhan pokok, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan kesempatan kerja yang memadai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal ekspansif, yakni terdiri dari 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah, 2. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif, yang terdiri atas 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah, 2. Menentukan pembayaran transfer, yang ketiga menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. A. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan alat penting dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak saat inflasi untuk mengurangi konsumsi masyarakat dan menstabilkan perekonomian. B. Belanja pemerintah diatur dalam APBN dan mencakup gaji pegawai serta pembelian barang atau jasa. Saat ekonomi lesu, pemerintah meningkatkan belanja untuk mendorong permintaan agregat, menjaga produksi, dan mengurangi pengangguran. C. Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintahan bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Manfaat kebijakan ekonomi. A. Stabilitas ekonomi tercapai saat ada keseimbangan antara permintaan, pengeluaran, tabungan, dan investasi domestik. Stabilitas ini penting untuk kesejahteraan masyarakat karena ketidakstabilan dapat memicu pengangguran, inflasi, dan krisis keuangan. Pengangguran dan inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. B. Mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja merupakan indikator stabilitas ekonomi yang dapat dicapai melalui penerapan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi negara. C. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan inflasi penting bagi negara karena inflasi yang tinggi dapat menimbulkan masalah ekonomi serius. Dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. A. Mengendalikan tingkat suku bunga. Pemerintah mengendalikan suku bunga melalui kebijakan moneter. Untuk mengurangi yang beredar, suku bunga dinaikkan agar masyarakat lebih memilih menabung. Sebaliknya, suku bunga diturunkan untuk mendorong penggunaan uang dan meningkatkan peredaran uang. B. Menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga pemerintah seperti SBI dan obligasi dapat mengaruhi jumlah uang beredar. Jika pemerintah menjual surat berharga, uang masyarakat ditarik sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika pemerintah membelinya, uang beredar meningkat. C.
cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya. D. Pemberlakuan kredit. Kebijakan kredit memengaruhi jumlah uang beredar. Jika pemerintah menerapkan 5C secara ketat, peredaran uang berkurang. Sebaliknya jika kredit diperlonggar, jumlah uang beredar meningkat. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. A. Pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah seperti investasi, infrastruktur atau pemberian insentif kepada pelaku usaha dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, jika peningkatan pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, dapat menyebabkan defisit anggaran dan peningkatan utang publik yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi jangka panjang. B. Pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan masyarakat maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. C. Pajak. Kebijakan fiskal melalui perpajakan dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, penurunan pajak dapat merangsang konsumsi dan investasi yang pada gilirannya meningkatkan kegiatan ekonomi.